Halo, perkenalkan nama lengkap saya Yuliana Nona dengan NIM 204111077 kelas Farmasi C. Hari ini saya akan mereview video tentang titrasi argentometrik. Dalam analisis volumetrik, titrasi dengan prinsip pengendapan atau presipitasi tidak sebanyak dengan titrasi prinsip redoks atau asam basa. Argentometrik merupakan suatu metode titrasi untuk menentukan kadar halogenida dan senyawa lain yang dapat membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3 dalam suasana tertentu. Reaksi dasar dalam argentometrik adalah AgNO3 tambah NaHCl menghasilkan AgCl tambah NaNO3. Dalam argentometrik, terdapat beberapa metode titrasi yang dapat dilakukan seperti metode Mohr, Volhard, Fajans, dan Leiby. Yang pertama, metode Mohr. Metode ini digunakan untuk menentukan kadar halogen, tetapi lebih umum untuk menentukan kadar Cl+. Indikator yang dipakai adalah kalium kromat dan larutan baku AgNO3 sebagai titran. Yang kedua, metode Volhard. Metode ini dapat dilakukan secara titrasi langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, metode Fajans. Metode ini menggunakan indikator absorpsi, yaitu suatu asam atau basa organik lemah yang dapat terurai menjadi ion-ion, dan ion-ion tersebut akan diabsorpsi dengan endapan yang terbentuk. Yang keempat adalah metode Leiby. Titrasi ini khusus digunakan untuk Cn+. Prinsip reaksinya adalah pembentukan kompleks argentosianida yang tidak larut. Yang kedua, maksud dan tujuan percobaan. Yang pertama, maksud percobaan. Maksud percobaan titrasi argentometrik adalah mengetahui dan memahami prinsip titrasi argentometrik serta reaksi yang terjadi. Yang kedua adalah tujuan percobaan. Tujuan dari titrasi argentometrik adalah menentukan kadar klorida dalam sampel dengan menggunakan titrasi argentometrik. Yang ketiga adalah prinsip percobaan. Prinsip percobaan dari titrasi argentometrik adalah penetapan kadar klorida dalam sampel yang diendapkan dengan larutan baku AgNO3 0,1 nitrat sebagai titran dengan menggunakan indikator kalium kromat 10%, di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna endapan menjadi merah bata. Yang keempat, struktur kerja. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah timbangan, batang pengaduk, uret, beker gelas, cawan porselin, corong pisah, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, penganas air, dan sendok tanduk. Bahan yang digunakan adalah air suling, NaCl, KCl, oralit, titran baku AgNO3 terstandarisasi, kalium kromat P10%. Cara kerja. Yang pertama, NaCl. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Timbang saksama 0,25 gram NaCl. Ketiga, larutkan NaCl tersebut dalam 50 ml air suling. Yang keempat, tambahkan kurang lebih 3 tetes indikator larutan kalium kromat. Yang kelima, titrasi larutan sampel, tambah indikator tersebut dengan AgNO3 0,1 nitrat hingga terbentuk endapan merah bata. Yang keenam, hitung kadar sampel. Yang terakhir, tiap gram NaCl setara dengan 0,6066 gram Cl-min. Yang kedua, cara kerja KCl. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang saksama 0,25 gram Cl. Yang ketiga, larutkan KCl tersebut ke dalam 50 ml air suling. Yang keempat, tambahkan kurang lebih 3 tetes indikator larutan kalium kromat P. Yang kelima, titrasi larutan sampel, tambah indikator tersebut dengan AgNO3 0,1 nitrat hingga terbentuk endapan merah bata. Yang keenam, hitung kadar sampel.
Yang terakhir, setiap gram KCl setara dengan 0,4756 gram Cl-min. Yang ketiga, cara kerja Cl dalam oralit. Yang pertama, timbang saksama 0,6 gram serbuk oralit. Yang kedua, masukkan ke dalam labu tentukur 100 ml, lalu tambahkan 20 ml air ke dalam labu tersebut. Larutkan serbuk oralit tersebut. Yang ketiga, setelah larut, tambahkan air ke dalam labu tentukur hingga mencapai tanda batas, homogenkan. Yang keempat, ambil 20 ml larutan tersebut dengan menggunakan pipet volume, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Yang kelima, tambahkan 5 tetes indikator kalium kromat 10%. Yang keenam, titrasi larutan tersebut dengan larutan baku AgNO3 hingga mencapai titik akhir titrasi yang ditunjukkan oleh terbentuknya endapan yang berwarna merah bata atau jingga. Yang terakhir, setiap mililiter AgNO3 0,1 nitrat setara dengan 3,545 mg Cl-min. Sekian dan terima kasih.